Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Versi botak bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah King yang berusaha mencari berbagai alasan agar dia tidak diajak duel oleh Atomic Samurai. Namun meski begitu, pendekar pedang tersebut seperti bersikeras untuk mengatas kemampuan yang pahlawan kelas S itu miliki. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata Chapter 189 bagian kedua yang bersumber dari website Read OPN atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enku sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 189 bagian kedua ini, Atomic Samurai merubah keinginannya. Dia malah meminta King untuk menunjukkan kemampuannya dengan cara membelah sebuah apel menggunakan pedang. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Atomic Samurai yang masih mencoba menghentikan King. Seusai memberikan berbagai macam alasan aneh, pahlawan kelas S itu berpikir mungkin dia harus melakukan semua ini dan King mungkin akan dipukul habis-habisan. Menurutnya, dia akan menerima juga kalau tubuhnya harus terpotong. Sambil menoleh dan berkeringat, King mencoba untuk mencari alasan lain. Namun Atomic Samurai meminta cukup. Menurutnya, dia sudah salah dengan mengambil keputusan. Tapi dia juga memiliki sebuah permintaan lagi. King yang mendengar hal itu jadi bingung. Sambil mengeluarkan sebuah apel, pendekar pedang itu meminta King untuk membelahkan apel ini untuknya. Sambil menunjukkan wajah datarnya tersebut, King menjawab jika dia adalah seorang amatiran dalam menggunakan pedang. Kali ini King ngomong jujur guys. Tapi Atomic Samurai tidak mempermasalahkan itu semua. Dia bercerita kalau memiliki suatu keahlian yang sedikit aneh. Seperti halnya orang yang meramal dengan melihat tangan orang lain. Dengan mengamati seseorang dalam memotong sesuatu dengan sebuah pedang, dia bisa membaca kehidupan seperti apa yang dia jalani sampai sekarang. Atomic Samurai sendiri telah menggunakan tes itu saat menerima ketiga muridnya tersebut. Dia begitu penasaran bagaimana orang yang berkemampuan besar seperti King ini akan dapat memotong apel menggunakan sebuah pedang. Dan itulah permintaan pendekar pedang itu. Dia cuma meminta King untuk memotong apel tersebut saja. King yang membawa katana itu hanya terdiam sambil penuh kebingungan. Dan akhirnya dia pun menurutinya. Sambil duduk di depan apel tersebut, King mengambil katana itu. Atomic Samurai dan ketiga muridnya tersebut begitu antusias melihat setiap gerakan yang manusia terkuat itu tunjukkan. Lalu King pun mengambil kuda-kuda seperti bersiap untuk melancarkan tebasannya. Dia seperti mengeluarkan aura yang begitu berbeda. Suasana hening tercipta beberapa saat. Namun anehnya setelah 1 menit berlalu, dia masih belum bergerak. 2 menit kemudian, bukannya menebas, King malah kembali melantakkan pedang itu ke tempat semula. Kejadian tersebut membuat mereka berempat pada kaget. Kemudian King berdiri sambil menunjukkan wajah seriusnya itu. Lalu dia pun kembali membalikkan badan. Sambil berkeringat ketakutan, King berkata dalam hati kalau barusan dia tidak mampu untuk menghunuskan pedang tersebut. Karena barusan dengan menahan posisinya saja, tangannya itu sudah mencapai batas. Dan menurutnya dengan diawasi seperti itu, sudah membuatnya merasa sangat gugup. King yang berkeringat deras itu merasa kalau mungkin setelah ini dia akan ketahuan. Menurutnya juga tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dan semua sandiwara ini sudah berakhir. Dia yakin kalau pendekar pedang itu pasti sedang melototinya dari belakang. Makanya King tidak berani membalikkan badan karena rasa takutnya yang terus meluap. Dia berencana untuk mencoba berjalan pergi sampai nanti tiba di rumah. Lalu ketika manusia terkuat itu melakukannya, anehnya Atomic Samurai masih diam saja. Iayan, Okamaitachi dan Bushidril jadi makin bingung. Kenapa pahlawan kelas S itu pergi tanpa melakukan apapun? Mereka pun akhirnya protes kepada master tersebut. Apa maksudnya semua ini? Namun ketika melihat wajah gurunya itu, malah ganti Atomic sendirilah yang berkeringat seperti terkejut akan sesuatu. Dia berkata dalam hati kalau barusan seperti tidak bisa melihat ilmu berpedang yang pahlawan kelas S itu tunjukkan. Bahkan satupun urutan gerakannya tetap tidak bisa dia lihat. Menurutnya, aksi yang King tunjukkan barusan seperti halnya Master Nichirin. Apel tersebut juga tidak menyadari kalau telah dipotong. King melakukan hal yang supernatural dalam memotong.
melalui celah-celah atom. Dia merasa ada orang lain yang lebih dari itu semua, yang mana pedangnya sendiri sampai tidak menyadari kalau telah dihunuskan. Sambil terus berkeringat, dia menduga kalaupun bisa mengungkapkan serangan barusan yang melalui tebasan atom, dia pasti akan tetap diam. Seolah-olah King langsung memotong tatapan curiga mereka ini, dan dia menyampaikan intinya dengan begitu ahli. Sambil membayangkan wajah manusia terkuat itu, Atomi Samurai berpikir kalau King memang benar-benar seekor monster yang sangat keterlaluan. Tidak lama kemudian, pahlawan kelas S itu tertawa dengan lantang. Dia bercerita kalau sudah lama tidak merasa malu sampai seperti ini. Menurutnya ini bukan waktunya juga dia melakukan tes pada orang lain, karena dia sendirilah yang juga masih pemula. Kemudian dia memanggil ketiga muridnya itu. Atomi Samurai bercerita kalau dia akan mengulangi latihannya dari awal, dan jalan kesulitan tanpa akhir mungkin sudah menunggunya. Meski begitu, dia bertanya kepada mereka bertiga, apakah murid-muridnya tersebut masih ingin mengikuti langkah yang dia pilih ini. Sambil percaya diri, Yayan, Okametachi, dan Bushidril menerima ajakan tersebut. Dan akhirnya latihan berat mereka pun dimulai. Di sisi lain, King yang masih berjalan pulang dengan rasa ketakutan itu merasa jika sepertinya orang-orang itu tidak jadi mengejarnya. Dia berencana akan membeli obat sakit perut dulu, baru setelah itu lanjut untuk pulang ke rumah. Sambil berjalan pergi ke suatu tempat, Atomi Samurai bercerita di antara para pahlawan yang rankingnya tinggi yang dekat dengan ketiga muridnya itu, ada seseorang yang bekerja untuk mengatasi ketidakberdayaannya sendiri, yaitu dengan menumpahkan darah dan air mata. Maka dari itu, mereka harus pastikan orang tersebut tidak sedang menertawakannya. Mendengar nasihat itu membuat mereka bertiga terdiam, dan akhirnya mereka pun menerimanya. Di akhir scene ada cerita epilog guys. Diperlihatkan Atomi Samurai dan ketiga muridnya itu yang melihat King sedang bermain game bersama Saitama. Mereka bertanya, apakah pria botak itulah yang gurunya maksud dengan istilah seseorang yang menumpahkan darah dan air mata? Karena saat ini Saitama yang main game itu emosi berat karena terus-terusan kalah melawan King. Sampai-sampai dia meneteskan darah dan air mata. Tapi sambil menggelengkan kepala, pendengar pedang itu berkata kalau bukan itu yang dia maksud. Tidak disangka ya guys, pertarungan Atomi Samurai melawan King harus berakhir dengan kejadian begitu konyol, rasa salah paham. Kira-kira apa yang akan King lakukan setelah ini? Lalu kemana perginya keempat pendengar pedang itu seusai mengalami kejadian barusan? Sayangnya scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 189 bagian kedua telah berakhir. Nah itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 189 bagian kedua yang isinya memperlihatkan Atomi Samurai yang salah paham dengan aksi yang King tunjukkan. Selesai kejadian tersebut, pendengar pedang itu mengajak murid-muridnya untuk melakukan latihan berat agar mereka bisa menjadi lebih kuat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.